Jadi kenalin gua Feli, kerjaan gua ada run several engineering company. Jadi jauh sekali dari content creation sama retail space, ya kan. Jadi salah satu alasan kenapa gue mau ngejalanin podcast or interviewing people karena gue lihat ada value-nya. Ada value-nya terus ya sebenarnya sederhana aja sih. Gue pengen gue itu ada legacy. Ibaratnya kalau amit-amit gue mati muda, seenggaknya keturunan gue itu bisa denger where I'm coming from and what's my value. Jadi sebenarnya podcastnya gue itu didasarin itu sih. Jadi gue pengen kumpulin cerita-cerita gue segala macam. At least I can be immortalized ya di digital space ya, for free. Itu my background. Nah, jadi silakan Alicia perkenalkan diri, and then we can get to the essence. Okay. Hello everyone, my name is Alzenita, but you can call me Via. Gue nggak baru sih, 2 tahun lalu lulus dari Binus University, majoring DKV Media. Jadi basically gue ini lulusan DKV atau desain komunikasi visual kalau misalkan kalian tahu. Dan sekarang gue bekerja sebagai content creator di mana gue memfokuskan sosial media gue ini adalah sebagai ladang pencarian uang gue gitu. Jadi bisa dibilang gue alumni desain tapi gue bisa graphic designer, bisa jadi fashion designer juga gitu. I see. Tadi universitas apa? Sorry, gue Binus University. sorry tadi dari mana? Sorry. Dari Binus. Gue Oh, dari dari Binus. Binus. Oke, dari Binus. I see. Oke. Great. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih, Via. Jadi backgroundnya Via itu apa, upbringingnya apa, right? Your parents are they entrepreneur atau they professional? Oke, jadi my parents itu dua-duanya sarjana ekonomi. Nggak ada yang apa ya, nggak ada nggak ada mengalir darah seniman gitu kan. Tapi tiba-tiba gue memilih untuk sekolah desain karena gue merasa passionate di bidang itu. Dari kecil gue suka gambar dan nilai gue paling bagus itu nilai kesenian. Jadi ada seni rupa itu nilai gue paling bagus. Jadi memutuskan gue untuk kuliah desain, which I love. Jadi gue suka desain itu emang dari kecil. Nah, jadi semenjak SMA gue sering menang-menang lomba gambar dan akhirnya gue memutuskan untuk masuk Binus University majoring desain komunikasi visual gitu. Jadi dari ortu gue tuh nggak ada sama sekali yang suka seni gitu. Jadi benar-benar gue doang dan kebetulan I'm the only child. Gue anak tunggal, gue gak punya kakak atau adik, tapi gue dibebaskan banget untuk mengekspresikan diri gue dan gue Oke, tadi sampai ke mana? Ke single only child, terus dikasih kebebasan. betul. Nah, jadi waktu masuk ke Binus, so from the very beginning, Via sebenarnya udah tahu ya maunya di arah design, communication, kreatif, space. Nah, betul. ada kepikiran nggak? Dulu gue juga sebelum gue masuk ke engineering sebenarnya tahun pertama gue itu gue ambil art, business and art, ya kan? Tahun pertama kuliah gue itu gue ambil business and art. Cuman salah satu ketakutan gue itu ya maksudnya dari parents gue juga question, lu yakin? Jadi nanti setelah lulus cari duitnya dari mana? Dari space mana? Nah, ada nggak ketakutan Via itu dari situ tuh? Dari segi oh ya nanti gue lulus ini cari duitnya dari mana nih? Kalau gue sendiri jujur nggak ada ketakutan sama sekali karena gue percaya di zaman ini itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya nggak ada tuh jadi ada ya kan, apalagi di era digital. Sekarang orang main sosmed, Instagram, Twitter dan segala macam itu banyak sekali pekerjaan baru yang zaman dahulu tuh nggak ada tapi sekarang ada dan berpotensi banget untuk kita untuk menjadikan itu sebagai side hustle gitu kasarannya. Right. Jadi gue nggak takut, apalagi sebenarnya yang gue tekuni sekarang itu tidak ada hubungannya kan dengan kuliah gue. Jadi gue kuliah desain, tapi gue pekerjaan gue tuh nggak ada desain-desain sama sekali. Tapi gue nggak takut untuk mengambil langkah atau misalkan berbeda dengan apa yang gue pelajari. Karena balik lagi yang namanya ilmu itu tidak ada yang sia-sia. Jadi mungkin ketika gue belajar desain pas gue kuliah itu mungkin akan kepake. Misalkan gue kayak desain untuk instastory yang unik gimana ya, desain untuk
bikin konten yang bagus tuh gimana ya, mungkin kepakainya tuh dari situ gitu loh. Jadi nggak balik lagi nggak ada ilmu yang sia-sia gitu. Right. Oh, that's very nice. I wish Ya. gue denger gue denger ini sebelum gue pindah. But it's fate, right? It's fate, right? Jadi lagi-lagi Via bilang nggak ada ilmu yang sia-sia. Well, balik ke engineering ya ilmu gue nggak sia-sia to this point, right? Nah, jadi waktu Via, nah kerjaan Via tadi kan Via bilang belajar design communication, tapi sekarang itu nggak ada hubungannya. Nah, kerjaannya apa? Kerjaannya Via? Kerjaan aku sekarang I'm a full time content creator di mana aku create konten yang aku suka dan orang tuh juga suka. Jadi gimana cara kita bisa inspiring people gitu loh. Jadi aku mulai ini tuh setelah aku lulus kuliah. Setelah gue lulus kuliah udah mulai coba-coba. Oke, gue upload konten kan. Gue suka fashion, I love fashion. Terus kayak upload semua apapun tentang fashion, kayak tentang fashion trends atau OTD atau kayak ngasih saran ke audiens kayak pakai ini cocoknya pakai ini gitu. Kebetulan kan audiens gue kan cewek semua dan mereka kebetulan itu nge-follow gue karena ya mungkin mereka rasa gue tuh stylish dan segala macam. Jadi gue tekunin di situ dan bisa menghasilkan juga. Jadi kayak terima-terima endorsement gitu-gitu tuh dari Instagram juga gitu. Jadi sekarang bisa dibilang gue full time content creator. Nah, fokusnya di Instagram Talk atau di media platform yang lain? Untuk sekarang Instagram sih, karena paling engage dan orang tuh pertama kali aplikasi yang dibuka kan Instagram ya. Jadi kayak, oke gue mau tekunin di sini deh gitu. Dan kenapa Alicia Via decide di Instagram, dan sekarang kan orang mulai lari ke TikTok tuh. Kenapa Via masih bertahan? Jadi ini gue juga penasaran nih, kenapa masih banyak yang bertahan di Instagram, sedangkan banyak yang udah beralih nih. What makes you decide untuk stick di Instagram? Karena aplikasi pertama yang gue punya setelah Twitter dan Facebook itu Instagram kan. Gue mulai punya Instagram tuh tahun 2013. Itu strugglingnya gila banget. IG gue sempet ke-hack pas followers gue 13.000, IG gue ke-hack. Itu nangis banget karena kayak, oh my god, ini pencarian gue di Iya, sini ke-hack. Tapi gue gak menyerah. Jadi hitungannya tuh Instagram gue yang sekarang ini Instagram baru 2018. Jadi 2018 pertengahan ke hack, terus gue bikin lagi Instagram baru 2018 akhir, dan akhirnya jadi sampai sekarang. Terus TikTok emang sekarang lagi rame banget ya orang pakai TikTok gitu. Cuma gue tuh sebenarnya punya TikTok, tapi nggak aktif karena susah untuk apa ya reach followers baru gitu. Jadi untuk sekarang sih gue masih bisa menerka-nerka, masih bisa membaca apa yang bagus gue sharing tuh lewat Instagram. Karena di TikTok ini gue masih meraba dan I'm not a TikTok. Jadi gue itu bisa dibilang ya lebih biasa di Instagram, dan orang tuh Instagram tuh kayak semua aplikasi jadi satu gitu loh. Kayak ada foto, dan sekarang ada fitur baru yang ala-ala Twitter, ada right. ala-ala chat itu sebagai Instastory ya kan. Jadi menurut gue dalam satu aplikasi itu kita bisa banyak banget lihat konten dengan cara apapun gitu. Entah itu Instagram Feed, entah itu Instagram Story. Jadi menurut gue itu lebih apa ya, bisa menambah orang baru ya untuk gue tuh di lewat Instagram dibanding TikTok gitu. Nah, kalau boleh tahu tipsnya Via, gue main di Instagram juga, gue main di TikTok juga. Nah, cuma followers gue itu lebih kenceng di TikTok nih. Nah, bagi teman-teman yang mau nge-build kayak untuk gue lah yang masih nggak terlalu aktif di Instagram atau susah untuk nge-build di Instagram, what's your tips sama tricks itu gimana untuk bisa naikin di Instagram? Gue pernah Terkadang jadi penasaran. right, hoki-hokian dimana kayak kita bikin konten yang effort itu engagementnya nggak begitu bagus, tapi giliran kita bikin konten yang effortless tiba-tiba FYP. Nah itu kan yang sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi mungkin TikTok juga ngebaca, oh kayaknya nih orang personanya lucu nih, humoris, ya udah berarti konten-konten yang gue naikin konten-konten yang dia yang lucu dan iseng-iseng aja gitu. Sedangkan mungkin konten-konten yang effort itu nggak terlalu engaging, jadi kayak di TikTok nggak begitu laku lah kasarannya. Kalau gue sendiri, gue tahu betul tipe followers gue itu seperti apa yang followers gue mau itu apa, itu gue tahu, dan semua itu bisa terjawab oleh Instagram. Jadi untuk sekarang itu gue lebih megang Instagram karena dimana followers gue semua tuh bertanya dan konsultasi, minta rekomendasi dan segala macam itu lewat Instagram. Jadi untuk sekarang gue tetap megang Instagram gitu. Berarti Tiap orang
gitu. Engagement-nya Via di Instagram very high ya. Berarti benar-benar followers yang dari dulu udah ngikutin Via dan terus Bener. engage. SMA banyak yang ngikutin gue gitu loh. Jadi kayak oh my god, mereka setia juga gitu loh. Maksudnya kan di era modern sekarang tuh banyak banget konten creator yang baru berdatangan, YouTuber, TikTokers yang kayak yang cantik, ganteng, keren semua dan punya modal, punya konten yang bagus, yang baik itu kan banyak ya. Cuma kayak balik lagi gimana caranya kita nge-maintain itu semua ya kan. Ngebangun apapun tuh gampang, ngebangun personality di sosmed, ngebangun bisnis itu gampang, tapi yang susah adalah nge-maintainnya gimana. Maintain. Gimana caranya kita apa ya terus stabil itu kan nggak gampang gitu dan nggak semua orang punya mental itu jadi intinya ketika kita terjun entah itu di sosmed TikTok atau Instagram kita harus punya karakter menurut gue agar bisa dikenang atau bisa diingat oleh orang-orang lah oh berarti si Tia ini orangnya gini oke berarti kalau gue mau cari fashion gue ke akun Tia oh berarti si A suka musik itu suaranya enak oke berarti kalau gue mau belajar tentang musik gue ke akun si A gitu jadi intinya tuh kita harus apa ya menggali lagi karakter kita biar kita tuh dikenal orang gitu. Dan pernah hit writer's block gak? Jadi ibaratnya udah ngebuat to some point tuh kayak enough is enough gitu. Itu sering banget. Dimana kayak bener-bener effort apa ibaratnya kayak kehujanan, kepanasan, gue bikin konten capek-capek tapi likes-nya nggak terlalu banyak dan komen juga nggak terlalu banyak. Tapi nggak masalah karena emang basically gue suka nge-post dimana entah itu mau likes-nya berapapun gue tetap nge-post. Jadi ibaratnya gue nggak jadi selebgram atau influencer atau ya whatever you name it itu ya gue tetap nge-post gitu. Jadi itu yang nggak dipunyai semua orang gitu. Ada orang kayak, aduh gue capek deh main Instagram, likes gue gini-gini aja, gue beralih deh ke TikTok gitu. Itu mungkin orang-orang yang udah menyerah. Mungkin dia belum menemukan ciri khas dia atau karakter dia. Nah di sini gue udah menemukan ciri khas gue dan gue dalamin di situ dan akhirnya ya udah it works gitu bekerja sampai sekarang. Right. Itu yang benar-benar susah sih. Kadang gue lihat kok Instagramnya cuma likes-nya dikit. Jadi akhirnya gue memang beralih ke TikTok ya. Gara-gara itu engagement di Instagram itu it's very difficult untuk certain people, untuk kebanyakan orang ya. Kebanyakan orang itu sangat susah untuk nge-build di Instagram. Sedangkan gue main di TikTok 2 bulan udah tembus 10.000. Iya. Iya kan? Jadi itu sih. Jadi yang makanya gue penasaran kepada orang-orang yang bisa sukses di Instagram. It's just a very tough medsos untuk crack. Betul, karena kalau gue lihat sendiri Instagram itu kayak ibaratnya pilih kasih ya, pilih kasih kayak orang doang yang dinaikin gitu. Sedangkan kalau TikTok kan semua orang bisa FYP asal konten lu lucu, seru, semua orang bisa naik. Instagram itu kayak pilih kasih kayak beberapa orang doang yang bisa naik gitu. Kalau gue ngeliatnya seperti itu. Nggak tahu ya dalam internal mereka sebagai sosmed itu seperti apa, cuma gue yang udah bertahun-tahun main sosmed itu gue merasa kayak gitu. Even Via ngerasa begitu ya, bahwa memang bagi Via yang udah bertahun-tahun dari 2013 main IG kan ya. 2013 main IG untuk crack, untuk merasa bahwa ini it's a good, memang IG itu susah kan? Benar kan? Oke. Betul. Nah, waktu IG ke hack, ini gue penasaran nih, waktu kan banyak tuh yang IG ke hack. Waktu IG ke hack, Via itu gimana nih? Untuk effort apa yang udah dicoba untuk dapetin account itu balik? Jujur waktu itu jadi gini cerita gue IG gue terakhir itu adalah tiba-tiba ada orang WhatsApp gue sok-sok apa ya ngirim link gitu kayak tolong cek ini dong aku minta bantuan dan dengan polosnya dan bodohnya gue cek link itu gue klik lah dia minta username dan password Instagram dengan bodohnya gue masukin itu polos banget sih dan akhirnya tiba-tiba udah diambil alih oleh orang lain. Terus dia itu kayak nipu orang. Jadi di Instastory itu kayak seakan-akan aku gue jual iPhone seharga 1,6 juta. Ya followers gue tuh terpicu lah kayak demi apa sih Kafe jualan iPhone. Jadi kayak abis itu dia nipu, ada korbannya 10 orang. 10 orang udah ke rekening itu tapi atas nama Instagram gue. Jadi kan yang ini nama gue dirugikan juga kan. Jadi kesana gue nipu. Dan akhirnya kita bikin grup di line korban-korbannya gue dengan korban-korbannya ngomong kayak
oh I'm so sorry, ini di luar kendali gue nggak tahu kalau misalkan kalian kena juga gitu kan. Tapi maksudnya sebagai pembeli kita harus pinter juga, nggak mungkin kita main transfer tapi kalau bukan nama atas nama Alibineka Iya. gitu kan. Dari situ pokoknya gue minta maaf terus. Itu tuh 2018 itu gue stres banget, ketar-ketir banget. Gue sampai ke kantor polisi Samping Pacific Place ngelaporin, tapi juga kayak nggak ada hasilan gitu, karena kalau bayar polisi juga mahal, sedangkan kayak uang yang orang transfer juga cuma 1,6, mungkin bagi beberapa orang besar, tapi kan nggak Iya. bakal bisa juga. Jadi itu sempet stres banget. Gue udah hubungin jasa untuk apa ya, bukan jasa hacker, jasa balikin akun, Iya. balik juga, dan akhirnya oke, I decided to make a new account. Gue bikin account baru, ya udah inilah perjalanan baru gue, dan akhirnya sampai sekarang sih ini akun bener-bener apa ya, sumber gue hidup tuh dari akun Instagram gue ini gitu. Jadi intinya adalah di balik setiap musibah itu pasti ada pelangi lah Iya. kasarnya gitu. Aduh itu stres banget sih kalau Dari misalkan lo waktu keambil ya, tuh di 18.000 ya. Waktu diambil. Waktu waktu 13 no 13 13.000. ribu ya, itu pas gue awal kuliah, jadi menjelang dari abis lulus SMA ke kuliah itu gitu Damn, itu kena phishing itu namanya. banget. Iya. Dia buka account jadi seakan-akan bahwa itu Instagram page kan. Itu banyak sekali itu korbannya, gila. Itu banyak sekali korban phishing kayak begitu. My God. Jadi waktu waktu mulai dari nol nih. Ya, Nol sampai kembali lagi ke 13K itu berapa lama dia? 2 tahun ya kayaknya, ya 2 sampai 3 tahun. Jujur Instagram tuh growingnya agak lama ya kan, karena Iya. Instagram expect lo harus bener-bener kreatif, lo harus bener-bener bagus, baru lo bisa naik akunnya gitu kan. Gitu. Kalau di Instagram sih gue ngata kayak gitu. Berarti 3 tahun ya untuk recovery sampai ke 13K itu ya. Ya betul, 3 tahun untuk mencapai followers gitu. Dan nah konten-kontennya kalau gua nih contoh ya, gua di akun Instagram cuma 4 ribuan. Nah, tips buat orang-orang kayak gua nih yang 4 ribuan, 5 ribuan untuk bisa tembus ke 10K itu rasanya tuh my God. Nah, apa yang gua harus lakuin nih, Pia? As an Oke, expert. oke. I'm not an expert, jadi gue cuma ngasih saran aja kayak gue awalnya tidak apa ya, cita-cita gue sebenarnya bukan menjadi content creator. Cita-cita gue adalah fashion designer, tapi karena nggak kesampaian sekolahnya, jadi oke, ini ada platform, ada media di mana kalian bisa bersinar di situ. Jadi gue memanfaatkan itu, apalagi cewek ya. Cewek tuh jauh lebih gampang naik ketimbang cowok ya kan. Cewek tuh gampang kayak ibaratnya ya lo menjual tampang, lo menjual fisik, itu naiknya cepat ketimbang cowok. Cowok kan paling kalau nggak humoris ya, lo harus lucu banget atau enggak ya bikin konten yang berbobot tentang apapun baru cowok bisa naik ya kan. Bener Sedih kan? sekali. Nah, cewek tuh jauh lebih gampang untuk naik, dan kayak awalnya tuh gue nggak berpikiran untuk menjadikan Instagram gue sebagai mata pencaharian utama gue. Tapi gue melihat kayak kok orang suka konten gue ya, kok banyak yang suka sama personality gue, kok banyak yang suka sama outfit gue, dan akhirnya gue terus posting, keep posting terus menerus, dan akhirnya followers gue tiba-tiba menambah legit, nambah jadi tinggi gitu. Gue kayak oke, berarti emang passion gue di sini dan gue mau nerusin ini gitu. Dan lonjakan ya, apakah dia gradually naik atau gara-gara Via itu sering ngepost, mendadak dia naik sendirinya? Iya, Yang Via. naik sendiri. Oh. Udah menemukan formula gue kali, udah menemukan cara gimana bikin orang itu beralih ke profil gue, bikin orang itu bisa ngelirik gue gitu, mungkin gue udah tahu sih. Menarik sih. Menarik sekali sih, karena gue sampai sekarang itu Instagram itu my God. Post story Kalau aja. pasti orang capek main Instagram dan semuanya beralih ke TikTok gitu. Right. Iya, karena gue beralih ke TikTok, oh ya within 2 months. Bentar aja udah 10K. Sedangkan di Instagram, kayaknya gue main Instagram udah bertahun-tahun, tapi nggak naik-naik. Iya, betul. Iya. Oh man.
Nah, kalau boleh tahu, kapan Via itu merasa, oh ya begitu Instagram ini bisa dijadikan mata pencarian. Ini interesting sekali sih, karena gue lihat kan gue running engineering company ya. Jadi kadang gue post lowongan kerja itu yang apply itu ratusan fresh graduates. Ya. Kan ini very traditional ya, traditional company yang biasa orang-orang berkarir dari jam 8 sampai jam 5 ya kan. Nah, sedangkan orang itu nggak melirik nih bahwa this is a new platform kayak TikTok, kayak Instagram that you can make some serious money. Nah, kapan Ya. tuh Via merasa bahwa the money is becoming serious? Oke, pada dasarnya kenapa seseorang bisa dapat uang atau dapat penghasilan dari sosmed, nah itu Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya tuh didasari dengan kayak lo suka tampil, lo harus percaya diri. Jadi kayak orang awal tuh orang tuh suka sama personality lo dulu. Jadi mungkin awalnya lo hanya post iseng-iseng, gue nggak niat deh nyari duit di sini, emang gue suka nge-post aja. Jadi lo keep posting terus sampai titik dimana kayak oh likes gue udah ribuan, post gue udah naik, oke gue harus apa nih, what's next gitu. Jadi tahap selanjutnya ya oke, buka apa ya, ada business inquiries dan lain sebagainya, itu oke banget gitu. Ketika lo tahu Instagram lo udah tinggi followersnya, likes-nya udah banyak, itu nggak masalah banget lo jadikan itu sebagai akun bisnis lo, atau ibaratnya lo menjual diri lo lewat itu. Jadi gimana caranya kita bisa dapat pekerjaan dengan mudah, apalagi sekarang kayak lo punya brand, lo punya apapun itulah, jasa, service, or whatever, itu kan kalau sering lihat pasti kan endorse influencer dan lain sebagainya. Nah itu kita adalah orang-orang yang bisa mempromosikan itu, we can promote them gitu. Jadi gue melihat oke, gue di tahap kalau gue posting sesuatu itu udah nggak bisa gratis lagi, ya kan? Ini harus bayar karena gue udah 6 tahun berkecimpung di sosmed, dan nggak bisa nih kalau misalkan orang sembarangan kayak gue mau dong brand gue dipromosin sama lo, oke gue ada red card. Jadi sekarang udah di tahap kita ngasih red card gitu, kecuali misalkan ada teman-teman punya bisnis, ya oke itu akan gue gratisin. Kalau orang-orang terdekat, teman-teman, kerabat, keluarga punya bisnis, pasti gue promosi dengan gratis gitu. Tapi ada brand-brand besar gitu, brand-brand besar, retail, fashion, atau apapun mau approach kita, tap into kita, itu pasti gue kasih red card gitu. Udah mulai tahu tuh semenjak 3 tahun lalu sih, udah mulai aktif gitu. Dan sebelumnya gratis, Via sempat gratisin waktu. Oh iya, pasti. Jadi awal berdirinya influencer, selebgram, content creator, apapun lah kalian sebut namanya, itu pasti nggak dibayar. Awal-awal tuh kita capek banget, banting tulang banget, kita paling capek-capek nggak dibayar, dan that's okay. Karena itu adalah cara kita untuk mancing brand-brand baru untuk endorse kita gitu. Jadi kita gimana caranya, orang pasti lihat profilnya dong, kayak ih dia bagus ya promosiinnya, ih bagus ya fotonya, ih proper ya promosiinnya, itu tuh jadi pancingan juga untuk kita mendapatkan klien-klien baru gitu. Gitu sih intinya, konten yang semenarik mungkin, se out of the box mungkin, biar kita tuh dilirik sama orang gitu. Ya, dan kadang orang ya itu sih, kadang orang kan nggak banyak yang mau jalan ini adalah untuk jangka panjang. Kadang mereka cuma jalanin kayak 1-2 bulan nggak ada hasil, ya udah collapse ya kan. Itu makanya banyak yang gagal dan lebih sedikit yang berhasil, ya nggak banyak, karena nggak banyak yang mau ngejalanin on a long road ya kan. Nah, selain Via ngejalanin yang personal IG tadi gue lihat Via juga ada ngejalanin IG store untuk produknya Via. Nah, boleh cerita sedikit nggak soal itu? Oke, to be honest, sekarang sebenarnya brand gue lagi off, tapi lagi proses untuk rebranding nih. Nah, jadi gue tuh punya bisnis itu punya dua. Satu itu namanya Art Label. Art itu ya, Art Label artinya ya art itu seni, V itu dari Via, jadi seninya Via gitu. Jadi brand ini itu gue dirikan pas gue SMA. Jadi pas SMA itu gue udah bikin brand ini yang modal nekat aja gitu, dan akhirnya keterusan sampai kuliah. Jadi tuh kuliah gue sempat terbengkalai sedikit gara-gara gue ngurus bisnis ini. Kayak gue tuh suka
berjualan, gue suka bertransaksi, gue suka berkomunikasi dengan orang-orang baru, itu gue suka banget. Makanya kenapa untung gak untung gue tetap jalanin bisnis ini gitu. Jadi I have two brands, satunya itu sister brand. Jadi ada Art Label dan ada Art Label on Sunday. Dan Art Label on Sunday ini lebih ke casualnya, baju-baju casual. Kalau misalkan Art Label ini itu lebih ke denim-denim gitu, denim-denim patchwork dan lain sebagainya. Kalau yang on Sunday ini lebih ke casual aja, kayak printed shirt gitu-gitu. Nah, itu juga lagi naik-naiknya ketika gue semester semester 3 sampai 6 kuliah itu gue aktifnya banget menjalankan bisnis nggak keurus gara-gara gue sibuk jualan, gue sibuk making money. Jadi kayak ya udahlah, emang gue suka bisnis gitu, gue suka berjualan dan suka menciptakan produk atau inovasi baru yang sebelumnya belum ada gitu. Dan kemarin gue di briefing sama Randy, ada pernah Via ngebangun beberapa maksudnya ketemu vendor penjahit dan akhirnya itu nggak beres. Itu gue juga ada pengalaman karena gue pernah invest di perusahaan yang mirip. Itu masalahnya ketemu dengan penjahit-penjahit yang nggak perform. Nah, boleh cerita sedikit ya? Gue tertarik sekali. Ketika kita bangun bisnis kan kita harus tahu dulu kita mau bikin apa, model seperti apa, partner kita siapa gitu-gitu. Dan kita harus, nggak ada orang bisnis selamanya di atas gitu. Kita kadang kala kita ngerasa kita rugi, dan itu challenge juga untuk kita, apakah kita menyerah atau tetap lanjut gitu kan. Kalau mental pebisnis yang benar itu ketika kita lagi down, kita lagi rugi, itu kita akan mikir terus, otak kita bekerja gimana caranya bisnis gue naik lagi, ditambah banyak sekali kompetitor yang mirip sama bisnis kita, gimana caranya kita bikin satu produk yang inovatif yang belum ada sebelumnya yang orang-orang bakal suka. Nah, itu kalau misalkan orang beneran otaknya bisnis akan berpikir seperti itu. Dan kalau orang yang pengen bikin bisnis cuma buat gaya-gayaan, keren-kerenan, gengsi-gengsian, itu pasti nggak akan bertahan lama. Balik lagi, kita bikin bisnis itu mau mencari nasi atau mencari gengsi. Ini dua hal yang berbeda. Kalau mencari nasi, ya ibaratnya gue jualan kacang goreng, terserah, yang penting laku, duit gue banyak dari situ. Kalau bisnis yang cuma keren-kerenan paling nggak bertahan cuma 2-3 tahun, udah terbengkalai itu bisnis kan. Banyak sekali ada tahun ini kedengaran bisnis A, tapi tahun besok udah nggak ada gitu kan. Itu pasti kayak internal mereka tuh udah bobrok, kayak mungkin partner mereka nggak sevisi, atau mungkin ada kendala di vendor dan lain sebagainya. Itu challenge terberat ke bisnis menurut gue. Dan kalau gue kan kebetulan punya clothing line, di mana selalu berhubungan dengan vendor-vendor bahan dan penjahit. Itu masalah utama itu adalah vendor jahit, karena penjahit itu sekarang songong-songong, di mana kalau lo nggak jahit di gue banyak, gue bakal ngesampingin orderan lo, gue bakal ambil orderan yang jahit di gue banyak gitu. Makanya kenapa penting banget kita harus tahu betul mau bikin apa, jangan setengah-setengah gitu loh ketika menciptakan produk. Itu yang kayak gitu, karena terkadang kita tuh berteman dan musuhan juga, love hate relationship dengan vendor itu iya banget. Jadi ya kan gitu. Dan nggak semua orang bisa tahan dengan kondisi itu. Banyak juga yang nyerah itu, ya udah gue out deh, gue nggak mau punya bisnis lagi karena gue capek. Nah, itu salah. Karena caranya lo harus putar otak gimana bisnis lo berjalan meskipun vendor lo ini songong-songong dan udah nggak bisa diandelin lagi gitu. My God, itu gue personally punya cerita kayak begitu sih. Udah pada saat awalnya ketemu, oh profesional sekali. Nah, pada saat udah berjalan, my God. Right. Itu vendor kita harus bisa ngunci dia, apalagi misalkan kalau kita brand-brand mass produk gitu kan, yang bener-bener ngeluarin new collection, jadi kayak penjahit atau vendor tuh berekspektasi bahwa kita bakal jahit terus di dia, kita jahit banyak di dia, dan kan nggak selamanya barang kita laku terus, nggak selamanya bisnis kita ada di atas terus. Nah, gimana caranya kita nge-maintain si vendor ini meskipun orderan lagi sepi gitu-gitu. Itu cukup challenging juga untuk pebisnis di luar sana sih. Gitu. Iya. Nah, kalau Via, kan gue sempat lihat page-nya Via.
what inspire your design? Gue lihat page FIA itu macam-macam. Kadang pakai baju yang santai, kadang pakai yang rame, kadang pakai yang simple. Kiblatnya kemana? Apakah ke Asian countries, ke European countries, European style? What makes you tick bagi Via? Oke, kalau bisa dilihat setiap negara itu punya ciri khas influencer mereka masing-masing. Kayak ketika kita nemu di FYP atau di explore Instagram, kayak tanpa ngeliat bio dia dari negara mana, kita bisa lihat oke ini orang Singapura, oke ini orang Europe, oke ini orang Amerika gitu kan. Jadi gayanya tuh udah bisa terdeteksi. Begitupun juga dengan orang Indonesia. Orang Indonesia khususnya cewek-cewek Indonesia itu punya gaya tersendiri dan gayanya itu template kayak gitu, kayak oke ini fix orang Indonesia, ini influencer Indonesia gitu. Jadi iya kan kalau misalkan kalian lihat gue nggak tahu. Nah, gimana cara dia tahu bahwa itu orang Indonesia? Oh, kelihatan dari pakaiannya gitu loh, karena orang Indonesia tuh punya, ini nggak bisa dijelasin dengan kata-kata bagaimana stylenya ya, karena setiap orang punya karakternya masing-masing, setiap orang punya gayanya masing-masing, punya style masing-masing, tapi tuh orang Indonesia tuh ketahuan gayanya gitu loh, ya kan? Oh, I see. Ya kan? Gitu. Dari cara fotonya yang kayak background monokrom, background yang semen abu-abu, apapun itu tuh kayak oke ini orang Indonesia banget, ini pasti orang Indonesia gitu. Oh, I see. Gitu. Nah, kalau kiblatnya Nah, Via ambil inspirasinya dari mana? Sekarang ya, yang sekarang. Anggap end of December nih, 2022. Apakah Via dapat ada sebuah style yang oke, selama 3 bulan ini gue post style ini atau random? sebenarnya kan aku menerima endorsement ya, jadi ya aku mempromosikan baju yang dikasih sama brand gitu kan, soalnya mereka udah bayar, tapi nggak semua brand aku ambil, jadi bener-bener gue seleksi dulu, di curate dulu mana yang bener-bener sesuai sama style gue atau enggak, ya kan. Even though misalkan mereka mau bayar gue gede tapi style yang nggak cocok sama gue, nggak akan gue ambil. Jadi kerja di Instagram pun juga nggak for the sake of money juga gitu. Jadi emang gue nih nge-build personality yang gimana caranya, oke ini Via sampai kapanpun tetap jadi Via, nggak melenceng jadi orang lain gitu. Jadi gue tetap jadi diri gue sendiri meskipun gaya gue beda-beda gitu. Kalau misalkan lo lihat Instagram gue, oke gaya gue beda-beda. Tapi mungkin yang bikin sama itu bisa bisa apa ya, gue bisa mendeskripsikan style gue itu tailored yet casual but with color blocking. Apa bahasanya kayak gitu. Jadi gue tuh suka terstruktur, suka sesuatu yang patternnya atau teksturnya tuh aneh-aneh lah bajunya. Tapi tetap dikombinasikan dengan warna-warna yang senada. Atau misalkan ketika color blocking dipikirkan juga gimana caranya color blocking yang tepat agar nggak merusak mata gitu. Jadi kan banyak ya cewek-cewek ini tuh suka mix and match, tapi kalau gue perhatiin ini agak salah pemilihan warnanya, jadi nggak pleasing to the eye gitu. Itu sih challenge-nya ketika itu posting sesuatu, gimana cara kita mix and match itu bertabrakan warna, bertabrakan tekstur, semua mix pattern, mix color itu gimana caranya jadi satu kesatuan yang apa ya, yang enak dilihat itu tuh susah sebenarnya gitu. Jadi maka dari itu mungkin gue bisa di tahap ini sekarang itu butuh proses bertahun-tahun gitu untuk gue menemukan formula gue, ciri khas style gue seperti apa itu butuh proses yang sangat panjang. Karena tren itu silih berganti, tren itu terus datang, dan gimana caranya kita keep up with the trend, apakah tren itu cocok sama kita, kalaupun nggak cocok ya udah kita nggak usah paksain untuk ikutin tren itu gitu. Kalau inspirasi gue pada saat kuliah gue gaya gue tuh agak-agak di Jepangan gitu nih, gue terinspirasi dari Japanese brand tapi makin kesini gue lebih ke European brands gitu. Kenapa? Why makes you kenapa beralih dari Japanese ke European? Apa ya, dulu tuh suka sneakers kan, dulu tuh agak tomboy soalnya, gue tuh aku itu suka lebih tomboy, kayak main sneakers, terus nggak nggak ngelirik European brands yang kayak cewek-cewek pakai sekarang gitu kan, tapi gue makin kesini kayak gue menemukan
ya namanya juga orang bisa berubah ya, orang bisa Ya, berubah, eee, orang bisa berubah, pakaian dan style-nya juga bisa berubah gitu, dan apalagi sekarang tren di Instagram, di TikTok itu banyak banget, inspirasi datang dari manapun, di Pinterest juga apalagi. Itu salah satu trigger gue yang bikin kayaknya gue pengen beralih style gue nih, nggak mau yang style tomboy, maunya lebih ke edgy atau chic gitu. lebih lebih mature lah ya, lebih mature. Nah, Iya. seiring kan, maksudnya gini, kalau diperhatiin Instagram gue yang tahun-tahun sebelumnya, gue sampai sekarang pun gue tetap suka pakaian yang colorful. Cuma mungkin pieces by piecesnya gue pilih yang lebih mature aja kali ya Hmm. gitu. Ya menarik sih, menarik sih. Maksudnya makin makin ke sini gue makin lihat bahwa fashion sendiri itu it's a multi-billion dollar business ya. Bahwa fashion itu such a huge business dan Yes. cycle-nya itu cepat sekali. Dari misalnya tahun ini si Louis Vuitton keluarin apa, Chanel keluarin apa, nanti mendadak tahun depan itu begitu masuk ke fall, masuk ke spring itu gantinya luar biasa kayak bupam, bupam, bupam. Dan yang misalnya di contoh kita ke Zara. Zara yang tahun ini atau kita 2-3 bulan kemudian mendadak yang lain udah diskon. Yang keluar bulan ini 3 bulan kemudian udah masuk discount yang heavily discounted. Masuk lagi yang baru. Jadi gue bisa lihat bahwa business cycle cash flow-nya itu luar biasa gede sih di fashion. Dan memang nggak gampang bahwa inilah maksudnya salah satu challenge ya bagi kayak Via yang independent kreator, independent designer ini untuk bisa break to that market dari segi seberapa banyak kita harus produksi. Nah, Via waktu mau Sorry, rebranding ini konsepnya Via itu apa? Yang rebranding ini. sorry. Bisa ulangin nggak? Sorry. Tadi agak kayak please. Oh, nah kan Via lagi rebranding nih, Al Sunday ya, Alfie on Sunday, brandnya Via. Nah, waktu Iya, Via dalam proses rebranding ini, salah satu pemikiran Via, brand ini mau kemana? Ke fashion kah? Maksudnya ke betul. produk apa gitu? Tetap fashion, cuma mungkin gue mau mengincar ses B dan C, menengah, ses B dan A, menengah ke atas, tapi nggak yang apa ya, nggak yang barang-barang receh juga, karena sekarang banyak sekali brand-brand yang oke murah, apa penjualannya di e-commerce bagus, tapi itu nggak style gue banget gitu. Gue pengen bikin sesuatu yang gue banget, yang gue desain pakai tangan sendiri, tapi bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu. Jadi kalangan bawah bisa beli, tapi kalau kalangan atas beli tuh nggak malu-maluin istilahnya gitu. Gue pengen bikin brand yang aksesibel. Hmm, Kata kuncinya adalah aksesibel, dimana ketika lo bikin bisnis itu harus bisa diakses oleh semua kalangan. ya. Itu akan sangat menguntungkan untuk bisnis kalian gitu. Jadi gue tetap jual pakaian, gue tetap jual baju karena gue emang fashion, gue di fashion, cuma mungkin akan ada perubahan style, gue akan balik lagi, kita akan dengerin kata konsumen gitu. Jadi kita lagi ngetrennya apa kita bikin, tapi kita bikin yang uh, ciri khas kita gitu. Jadi gue sih ngelihatnya kalau gue suruh bikin bisnis yang kayak mass product itu sih gue nggak bisa ya, kayak bisnis-bisnis baju polos tapi yang 1000-an 2000 yang udah Hmm. gila-gila salesnya, itu sih gue nggak bisa. Gue lebih ke sesuatu yang punya value, punya nilai yang tinggi, yang orang tuh apa ya, bikin wah gitu loh, kayak gue pakai ini nih wah banget tapi harganya nggak mahal loh gitu. Jadi bener-bener bikin brand yang apa yang orang butuhin itu gue berusaha penuhin gitu. Nah, waktu proses R&D begini, apa Via ada budgetnya? Misalnya, oke, gue mau produksi sebegini banyak, budget yang gue harus siapin itu segini nih. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ada nggak proses seberapa banyak duit yang Via harus sediain? Dan kalau misalnya udah mau habis, maksudnya apa yang Via akan lakuin nih? Kalau misalnya budget kita udah gak cukup, tetapi itu udah hampir deket nih, apa thought prosesnya Via dalam ngebangun ini semua.
Kalau ngomongin masalah sebenarnya nih even keuangan aja tuh kadang masih masih kacau balau gitu. Jadi kayak yang gue bisa sharing di sini adalah kalau ngomongin soal budgeting gitu, gue bukan pro gitu. Jadi kayak kalau gue dalam bikin satu produk itu, gue lihat dulu nih gue mau bikin apa. Terkadang itu ide muncul ketika gue lagi di toko bahan atau gue lagi di department store gitu. Jadi ya gue gak ada niatan bikin baju baru, tapi ketika gue ngeliat model yang lain yang lagi ngetren, gue jadi kepikiran, kayak gue pengen bikin kayak gini juga, tapi dengan sentuhan gue gitu. Jadi kadang tuh ide muncul di saat yang gak terduga. Jadi Mm-mm. gue bisa bilang ya kadang itu ketika gue ke toko bahan ide gue muncul terus ya udah jadi bikin satu produk gitu itu kadang kayak nggak expect sih dan nggak Ya, direncanain jadi gue bikin bisnis itu sebenarnya nggak direncanain yang oke per collection harus bikin 8 dibikin desainnya dulu enggak gue bikin desain itu ketika gue lihat dulu nih di toko ada bahan bahan apa ya, ya itu bisa gue apa explore lagi bikin apa jadi sebenarnya kalau baju tuh apalagi baju cewek ya kan banyak banget brand sekarang itu tuh wah gila sih gue sampai pusing kayak oh my god ini mirip sama produk gue mirip sama itu kayak kita saling ya, mirip-mirip sebenarnya satu sama lain cuma itulah tantangannya dan iya, budget gue nggak bisa ngomong banyak karena betul. jujur aja masih gue yang megang sendiri dan gue tuh tim gue cuma uh, adalah orang itu juga bukan yang pro-pro banget jadi mungkin kalau ngomongin budget gue nggak bisa ngomong banyak gitu Betul. tapi mungkin tips aja gimana cara kita bikin produk yang bagus gitu kali ya. Iya, soalnya bener sih waktu kita karena kita lihat sesuatu, oke, gue mau buat yang kayak begini. Begitu kita ke toko bahan, nggak ada tuh bahannya. Betul Ya, betul 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 bahannya nggak ada. Terus yang ada ditawarin ini nih bahan yang lagi ini nih bahan yang lagi ini. Nah, jadi kita harus muter lagi otak. nah apalagi misalkan kita tahu itu bahan lagi ngetren banget dan banyak brand yang make itu juga terus kita kita tuh jadi kayak pengen gue bikin juga deh gitu tapi versi yang lebih murah dan Betul. lain sebagainya gitu-gitu ya Betul. kan. Bagi teman-teman yang dengerin podcast gua, bagi teman-teman yang nggak tahu seberapa ribetnya untuk membuat sebuah produk baju itu benar-benar ribet karena kadang di otak desainer, oke, gua lihat ini nih bagus nih, tapi begitu kita ke toko bahan nggak ada bahan yang jatuhnya kayak begitu, harus Betul muter betul lagi, nyari ya lagi nggak ketemu lagi dan begitu banyak toko-toko dan rasa kayaknya sih sumbernya cuma satu karena kita ke toko yang lain rata-rata jualannya itu aja. betul betul Itu sih dan maksudnya ya, ya, duluan. dan terkadang eh, nggak bisa melulu apa ya idealis nggak bisa Mhm, terus-terusan idealis kayak menurut gue ini keren ya udah gue jual aja tapi ternyata pas dijual nggak laku ya udah balik lagi kan kita jual bisnis untuk mencari nasi bukan untuk mencari gengsi betul. ketika kita mencari nasi atau mencari uang ya kita harus dengerin apa kata pasar kita harus dengerin apa kata market jangan melulu kita idealis pengennya seperti apa yang kita mau yang terlalu niche Mhm, market terlalu niche yang sampai susah dibayangkan atau ini baju kok gini doang mahal banget sih gitu kan orang pasti ada kayak gitu kan nah gue nggak mau bikin bisnis supaya gitu gue pengennya tuh bener-bener bermanfaat dan harganya pun juga accessible dan affordable gitu jadi balik lagi ketika kita bikin bikin satu bisnis apapun itu ya harus tahu market kita siapa dan mereka sukanya apa mhm, terkadang kita nggak masalah bikin baju yang kita nggak suka sebenarnya tapi orang-orang suka dan pakai ya udah kita akan produksi terus kok kita akan right, dapat dari situ ya kan. right. Itu yang susah sih, apalagi dari orang-orang yang seninya kuat ya. Karena seninya kuat Betul. itu kan dari dominan, gue maunya ini, tapi ini belum tentu laku. Nah, sedangkan kita dipaksa untuk membuat sesuatu yang laku. Itu yang kadang agak susah bagi Ya, bagi orang yang artsy kan. iya betul betul. Ya. Betul. Nah, Via ini udah masuk ke jam 10, jadi kita nggak mau terlalu makan waktu kemalaman buat Via. Boleh ada Itu pesan-pesan sih, boleh ada pesan-pesan singkat nggak Via untuk ibaratnya orang-orang yang mau jadi content creator, orang-orang yang mau cari nafkah itu atau sesuap nasi itu di luar dari traditional business. intinya jangan takut untuk memulai atau mencoba sesuatu yang baru karena seperti lagu yang sedang ngetren itu if we never try we will never know kita nggak bakal tahu kalau kita nggak nyoba ya kan jadi mau itu gagal mau itu berhasil sih menurut gue coba aja ya karena gue
terus terang gue salah satu penyuka adrenalin, gue suka tantangan, gue nggak mikir ke depannya gue berhasil atau enggak, yang penting gue coba. Kalau misalkan it works, berarti gue lanjutin. Kalau nggak bekerja, oke, berarti ini bukan buat gue akan mencoba, akan belajar lagi hal-hal yang baru gitu. Intinya banyak sekali lahan pekerjaan baru di industri ini, di industri digital dan industri kreatif ini. Dan saran gue, mungkin kalian bisa banyakin link or network untuk mencari side hustle kalian, karena mungkin bagi beberapa orang, gue capek kerja korporat, gue pengen dapat pemasukan sampingan, gue pengen dapat duit tambahan, gimana caranya, itu banyak banget. Mungkin kalian bisa mulai dengan sosmed, kalian iseng-iseng bikin konten, mana tahu siapa tahu bisa jadi naik gitu kan, kita nggak tahu. Kalaupun misalkan kalian nggak naik, masih banyak cara lagi kok, bisa mungkin sekedar jadi reseller baju Bangkok atau apapun itu kalian lakukan tuh, intinya coba aja semuanya gitu. Right. Dan intinya konsistensi. Kalau kayak Via kan udah ke-hack dan ngebangun lagi. Right. Once kalian konsisten itu susah, karena pada dasarnya nggak ada pekerjaan yang nggak capek, nggak ada pekerjaan yang gampang. Even pekerjaan gue cuma foto-foto pun itu susah, pasti ada struggle-nya masing-masing. Jadi dan kita balik lagi, jangan memandang remeh pekerjaan orang lain, kayak lebih susah lah pekerjaan gue, pekerjaan lo mah gampang. Nah, jangan kayak gitu. Setiap orang punya struggle masing-masing dan kita cukup hargain aja. Dan ketika kita mau mencoba sesuatu yang baru, itu emang harus nekat, ibaratnya harus nekat, lo harus coba, karena lo nggak bakal tahu kalau lo nggak nyoba gitu. Betul sih, maksudnya dan maksudnya this series ini ya, gua interview kan konten kreator ya, rata-rata gue interview konten kreator, dan common denominatornya ya, maksudnya gue lihat kesamaannya konten kreator ini adalah konsistensi pada saat belum ada apa-apa. Jadi perjalanan itu yang kadang orang nggak mau jalanin, ya kan? Nah, 100 soalnya followers, 200 apapun itu followers. kan proses ya kan, dan proses Hmm. itu nggak ada yang instan. Even mie instan aja harus dimasak dulu, nggak ada yang tiba-tiba jadi mie kan. Nah, sama halnya seperti karir kita, seperti pekerjaan yang kita lakuin sekarang. Nggak mungkin masuk-masuk tiba-tiba jadi manajer, nggak mungkin. Pasti jadi junior dulu. Begitu juga jadi content creator. Ya udah, kita terima endorsement atau promosikan barang-barang orang secara gratis itu nggak masalah, karena kita lagi merintis. Dan seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan pun mungkin nanti nama kita akan dikenal. Jadi maksudnya chill aja, jangan terlalu dibawa beban, dan kuncinya adalah konsisten. Konsisten, Itu sih. iya sih. Jadi kadang orang nggak mau anggap bahwa content creator itu karir yang serius. Itu kuncinya sih. Orang nggak pernah nganggap kayak sekarang gue serius ini podcast, makanya gue benar-benar mau serius, and I wanna see where it takes me. Ya kan? Jadi tapi gue percaya bahwa sesuatu yang gue seriusin, sesuatu yang gue konsisten itu pasti ada hasilnya. We'll see within a year or two, ya kan? Kayak Via kan dalam 3 tahun itu bisa ngebangun brand loyalis yang follow Via, yang engagementnya tinggi. That's the key sih. Itu yang gue harus ingetin dirinya gue sendiri sih, Via. Maksudnya to a point gue harus ingetin, oke, ini pekerjaan serius. Lu yang dari awal mau ngerjain ini, lu harus anggap serius. Ya, itu yang susah sih kadang bagi gua ya. Mungkin bagi Karena kebanyakan orang ya begitu sih. orang banyak sekali yang bosanan dengan pekerjaannya, kayak gue capek kerja 9 to 5, gue capek begadang, gue capek, dan banyak sekali alasan-alasan itu ya karena nggak ada pekerjaan mudah, ya ya udah jalanin aja gitu. Intinya itu sih. Iya sih. It's amazing sih. Kayak Via udah ke-hack masih ngejalanin, akhirnya udah 32.000 kah, dan loyal following di Instagram. Instagram itu susah sekali sih. Gue bener-bener Betul. itu respect sekali orang-orang yang sukses di Instagram, because it's just a tough, bener-bener tough sekali medsos di Instagram. Gue Atau di respect sih. Instagram naik turun, jadi kayak Heeh. Instagram, jadi gue melihat Instagram itu ada baik dan jahatnya gitu loh. Baiknya adalah gue bisa makan dari situ, gue bisa cari uang dari situ, tapi jahatnya adalah ya dia suka pilih kasih aja gitu. Kadang cuma naikin konten-konten beberapa orang yang bagi mereka bagus aja gitu. Padahal menurutnya kita udah bikin konten capek-capek kok nggak dinaikin sama Instagram ya. Ini yang lihat itu sih challenge-nya itu. Iya. Sebenarnya
relationship juga dengan Instagram, kayak aduh apakah gue quit Instagram, tapi kan nggak mungkin, tapi ya udah kita terus jalanin terus aja, konsisten gitu. Right, mulai besok gue akan coba konsisten di Instagram. Meskipun nggak ada yang lihat, meskipun nggak ada yang like, konsisten posting itu. Iya, ngepost aja. Nanti gue create, pokoknya ngepost aja lah di Instagram. Coba lihat where it takes us. Iya. Oke. Thank you banget Via udah join. This been amazing. Gue belajar banyak dan hopefully podcast maksudnya di pendengar gue di podcast This Biz juga bisa belajar banyak, and will up your podcast ini ke TikToknya gue, nanti ke Instagramnya gue. Hopefully it'll catch on untuk bantu Via juga. Thank you so much ya Via. This has been fun. Thank you. Yeah. Juga, yes. Thank you. Have a good